Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Dalam ibadah Pelkat PKLU pada sore hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang kita akan baca dari kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-10. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah dan sapa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami akan memasuki ibadah Pelkat PKLU Tuhan. Biarlah dalam ibadah ini Tuhan boleh memberkati dan menyertai kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Dimampukan kami untuk memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam pembacaan ini. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan salah kami. Hanya di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, kita bersama membuka Alkitab kita dari kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-10. Kita akan membaca bersama. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan bisa membacanya di rumah. Firman Tuhan menyatakan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis yang menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikian pembacaan firman. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan kita yang telah kita sama-sama baca tentang apa yang mau disampaikan oleh Paulus. Kalau kita melihat dan membaca kisah-kisah dari Paulus ini, bahwa dia dipakai oleh Tuhan, diberikan karunia, diberikan penyertaan, sehingga banyak hal bahwa Paulus ini membuat dirinya itu seolah-olah menjadi lebih dari orang lain, mampu berbicara kepada Tuhan, menulis segala kitab-kitab dengan tuntunan Roh Kudus Tuhan. Dan kita tahu juga latar belakang Paulus ini adalah seorang cendekiawan yang pintar. Tapi apa yang disampaikan Paulus dalam bacaan tadi, dengan segala hal yang ada pada dirinya, yang sebenarnya dengan hal tersebut dia bisa menyombongkan diri, meninggikan diri di antara jemaat, atau mengatakan dirinya saya lebih hebat atau lebih pintar. Tapi Paulus mau mengajak kita bahwa ada satu hal yang membuat dia pada suatu titik bahwa semuanya itu dia tidak lakukan. Dia tidak lakukan karena ada satu situasi atau keadaan yang dia sampaikan, duri di dalam daging.
Sehingga pada posisi tersebut, Paulus menyadari bahwa dengan kondisi itu dia adalah manusia yang lemah. Dengan keadaan yang dia maksud duri di dalam daging. Banyak yang ditafsirkan bahwa duri dalam daging yang disebutkan oleh Paulus tersebut adalah kondisi fisik beliau. Kita tahu bahwa Paulus memiliki penyakit kulit, penyakit yang sangat menyiksanya, ada kelemahan tubuhnya, sehingga dia mengatakan tidak patut dia harus meninggikan dirinya dengan segala keterbatasan tersebut. Malahan Paulus mau mengatakan di segala keterbatasannya, di segala hal-hal yang boleh dia gumuli, kasih Tuhan akan nyata, penyertaan Tuhan akan nyata. Dia diingatkan, tidak ada upaya atau hal yang boleh dia lakukan untuk meninggikan dirinya. Yang dia harus lakukan adalah meninggikan atau memuji, memuliakan nama Tuhan saja. Karena dia mengalami hal-hal yang sangat menyakitkan dan dia tidak bisa lewat atau melalui itu semua. Dia butuh kuasa Tuhan, butuh penyertaan Tuhan di dalam menjalani itu semua. Dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu, dengan segala kehidupan kita tidak beda jauh dengan apa yang Paulus lakukan, Paulus alami saat itu. Kita mungkin memiliki ilmu pengetahuan, memiliki harta kekayaan yang berlebihan, memiliki segala hal yang bisa kita banggakan dalam kehidupan ini. Tapikah apakah itu cukup? Apakah itu juga membuat kita akhirnya meninggikan diri? Kita mendengar saat ini ada istilah sombong rohani. Baru sedikit yang kita pahami, baru sedikit yang kita kuasai tentang maksud kehendak Tuhan, kita menyatakan menguasai dan memahami lebih. Kita sombong rohani. Hal itu terjadi dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Apakah dengan hal yang terjadi tersebut kita merasa kita hebat, kita merasa kita kuat, kita merasa superior, terlebih apakah kita merasa lebih daripada Tuhan? Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, terkadang pergumulan, pencobaan Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan ini. Ada maksud dari itu semua. Kenapa Tuhan mengizinkan adanya pergumulan dan pencobaan itu semua? Seperti yang dilalui oleh Paulus, di tengah kemegahan dirinya, di tengah kemasyuran dirinya, ada satu kondisi yang dia tidak bisa lepas dari itu semua, duri di dalam daging. Begitupun saya dan Bapak Ibu dalam menjalani kehidupan ini. Mungkin kita lebih dari sesama kita, lebih dalam hal segalanya. Ada satu peristiwa yang sudah terjadi dalam kehidupan ini yang kembali kita diingatkan, tidak pantas dan tidak layak kita meninggikan diri kita. Tidak pantas dan tidak layak kita menganggap kita lebih dari semuanya. Karena yang mau dikatakan oleh Paulus, pada saat dalam kondisi pergumulan, pencobaan yang boleh terjadi dalam hidup ini, kasih Tuhan itu nyata. Kita tahu terkadang kalau kita lagi senang, lagi happy, lagi penuh dengan hal yang penuh dengan kesukaan, terkadang kita lupa akan Tuhan. Tapi kalau kita mengalami penderitaan, sakit, kita ingat dan minta pertolongan Tuhan.
yang kita anggap kita pintar, kita anggap kita kaya, kita anggap kita hebat, pada satu titik, kita ambil contoh pada saat kita sakit, mau dokter dari manapun, pengobatan jenis apapun, pasti dalam setiap permohonan doa kita minta kepada Tuhan untuk kita disembuhkan. Seperti yang dikatakan oleh Paulus, di dalam kelemahan, di dalam apa yang kita alami kesukaran hidup ini, kasih Tuhan boleh nyata. Yang menjadi tantangan dan pertanyaan buat saya dan Bapak Ibu, apakah kita di dalam mengalami pencobaan dan pergumulan itu ingat akan Tuhan, atau kita juga akan hanyut di dalam pencobaan dan pergumulan itu? Kita akan bangkit dengan mengandalkan Tuhan, meminta kuasa dan kemuliaan Tuhan untuk hadir dalam kehidupan kita, atau kita meminta kuasa pertolongan dari yang lain. Itu yang menjadi suatu refleksi buat saya dan Bapak Ibu untuk apa yang telah kita baca dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7 hingga yang ke-10. Pada saat kita menjalani, menerima kesusahan, pencobaan dan pergumulan atau hal-hal yang sangat menyakitkan, apakah kita bisa seperti Paulus yang mau bersaksi dan menyatakan bahwa kuasa Tuhan akan nyata, penyertaan Tuhan akan hadir? Bagaimana? Karena Paulus selalu meminta dan memohon untuk Tuhan selalu hadir. Apakah saya dan Bapak Ibu seperti halnya demikian, akan selalu meminta, memohon penyertaan Tuhan dalam kehidupan ini? Tidak hanya dalam duka saja, dalam suka pun kita harus mengingat Tuhan dengan mengucap syukur bahwa semua yang boleh terjadi dalam hidup ini adalah karena kasih penyertaan Tuhan. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, penyertaan Tuhan itu tidak terbatas pada hal-hal yang bersifat jasmani. Jasmani kita mungkin sakit, jasmani kita terluka, tapi penyertaan Tuhan hadir di luar dari batasan jasmani tersebut. Dan satu hal juga yang harus kita amini, kita dapat bertumbuh dan berbuah walaupun kita dalam mengalami kelemahan dan pergumulan hidup ini. Dengan kondisi itu, kita dapat bertumbuh, berbuah dengan menghadirkan penyertaan dan kasih Tuhan. Dan kuasa Tuhan, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, akan selalu nyata, hadir dan sempurna dalam kehidupan kita, dalam kehidupan yang penuh kelemahan maupun kehidupan dalam situasi apapun. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan kembali bahwa tidak ada hal yang patut kita tinggikan, tidak ada hal yang patut kita masyhurkan tentang hidup ini. Hanya satu nama yang harus kita tinggikan dan kita muliakan, yaitu nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Sebab dialah pemilik kehidupan ini, dialah yang beracara dalam kehidupan ini, dan dialah yang mengatur setiap langkah kehidupan kita, baik dalam suka maupun duka. Demikian renungan kita pada ibadah ini. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan saya dan Bapak Ibu untuk menjalani hari-hari yang akan kita lalui di depannya. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga,
Terima kasih kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Dimampukan kami Tuhan untuk selalu mengandalkan kasih setia dan penyertaan. Kami beryakin dan percaya di dalam setiap kelemahan tubuh, dalam setiap pencobaan yang boleh kami alami, kasih Tuhan nyata dan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Biarlah kami boleh berjalan dengan keyakinan itu, menjadi suatu kemenangan iman bagi kehidupan kami, bahwa Tuhan adalah segala-galanya dalam kehidupan ini. Bapa kami di surga, untuk kehidupan kami selanjutnya, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami tidak mengetahui apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami selanjutnya. Kami yakin dan percaya Tuhan boleh menjaga, menyertai, membimbing kami untuk menjalani kehidupan ini. Segala aktivitas lainnya akan kami lakukan, segala rencana-rencana permohonan, pengharapan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah seru doa permohonan kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan salah kami. Doa ini kami naikkan hanya berdasarkan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Bapak, kita akan masuk dalam berkat, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan Bapak Ibu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.